Di awal film, terlihat seseorang bernama Kazutora. Dia memasuki peperangan antara geng Valhalla dengan geng Tokyo Manji. Kazutora kemudian menghabisi anggota Tokyo Manji. Kapten Divisi 3 Tokyo Manji yaitu Pachin berusaha melawan mereka meskipun dalam kondisi yang sekarat. Wakil ketua Valhalla yang bernama Hanma mengatakan jika Valhalla akan menghancurkan semua anggota Tokyo Manji. Anggota Valhalla kemudian melucuti jaket Tokyo Manji lalu membakar seragam mereka. Pachin yang tidak terima akan perlakuan mereka nekat menusuk salah satu anggota Valhalla hingga tewas. Di pagi harinya, Takemichi terbangun dari tidurnya. Kita lalu dibawa flashback tentang semua kejadian di film pertama ketika Tokyo Manji belum menjadi kumpulan mafia penjahat seperti saat ini, di mana Tokyo Manji lah yang bertanggung jawab atas kematian Hinata. Dalam flashback itu, Takemichi dia kembali ke masa lalu bertemu dengan Maiki sampai berhasil menyelamatkan nyawa Draken. Hal tersebut membuat kekasihnya yang bernama Hinata kembali hidup di masa depan. Saat ini Takemichi bekerja paruh waktu di toko penyewa DVD. Di tengah kehidupannya yang membosankan, Takemichi mendapatkan notif dari Hinata untuk mengajaknya berkencan. Takemichi pun bertemu kembali dengan Hinata. Terlihat mereka sangat canggung dengan pertemuan tersebut. Karena sebenarnya, Takemichi seperti skip semua kejadian di timeline yang baru selama 10 tahun. Adik dari Hinata yaitu Naoto menyuruh mereka berdua untuk segera pergi berkencan. Di dalam mobil, mereka berdua terlihat masih canggung. Hinata mencoba mencairkan suasana. Karena mendekati Halloween, Hinata mengajak Takemichi untuk merayakan bersama-sama. Dia meminta agar Takemichi tidak memakai kostum zombie karena itu sangat mengerikan. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah taman kota. Di sana Hinata teringat kenangan ketika dia bersama orang yang sangat dia sayangi. Bahkan dia tidak akan pernah bisa melupakan saat bahagianya bersama dengan orang tersebut. Akan tetapi orang tersebut justru meninggalkan Hinata begitu saja. Dan ternyata orang yang dimaksud Hinata adalah Takemichi. Tentu saja hal itu membuat Takemichi terkejut. Takemichi yang masih bingung dengan pernyataan Hinata memilih untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, Takemichi tidak menyangka jika dia telah memutus hubungan dengan Hinata. Takemichi pun memilih untuk mengutarakan perasaannya kepada Hinata sebelum terlambat. Ketika akan menemui Hinata, dia bertemu dengan pria misterius. Pria tersebut terkejut melihat Takemichi tidak ada di dalam mobil. Namun Takemichi tidak terlalu peduli dan bergegas menuju mobil Hinata. Sementara itu, Hinata mengenang foto dirinya bersama Takemichi. Tidak lama kemudian, Takemichi melihat sebuah mobil yang melaju kencang menuju mobil Hinata sampai akhirnya Takemichi mencoba untuk menolong Hinata, namun karena kedua kaki Hinata terjepit, sehingga membuatnya tak mampu lagi untuk bergerak. Hinata meminta kepada Takemichi untuk segera pergi. Takemichi akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Hinata, sampai akhirnya mobil pun meledak. Melihat kejadian tersebut, Takemichi bertekad untuk kembali ke masa lalu demi menyelamatkan Hinata. Bahkan dirinya ingin menjadi pemimpin Tokyo Manji untuk mencegah kematian Hinata. Keesokan harinya, Takemichi pun bertemu dengan Naoto di pemakaman Hinata. Takemichi mengatakan jika ingin kembali lagi ke masa lalu untuk merubah masa depan Hinata. Namun Naoto mengatakan sebanyak apapun Takemichi mencoba, Hinata tetap akan mati. Dia juga memberitahu orang yang telah menabrak Hinata adalah anggota Tokyo Manji, yaitu Akun, teman SMA Takemichi. Namun Takemichi terus meyakinkan Naoto. Naoto lalu mengajak Takemichi untuk menemui Draken di penjara. Takemichi lalu menanyakan apa yang telah terjadi di Tokyo Manji. Draken mengatakan jika sekarang Tokyo Manji menjadi organisasi kejahatan. Hal tersebut terjadi karena Draken gagal menghentikan Kisaki. Draken pun meminta Takemichi untuk segera pergi karena dia juga diincar oleh Kisaki. Scene kemudian flashback memperlihatkan Draken berusaha untuk membunuh Kisaki. Namun ternyata Kisaki telah mengatur semua rencana agar Draken masuk ke dalam penjara.
Setibanya di rumah, mereka mencoba mencari petunjuk tentang Kisaki, di mana saat ini Kisaki telah sepenuhnya mengendalikan Maiki dan Tokyo Manji. Naoto menduga jika penyebab kematian dari Hinata adalah Kisaki. Takemichi masih berkeinginan untuk menjadi pemimpin Tokyo Manji untuk menghentikan Kisaki. Naoto yang awalnya ragu, akhirnya mempercayai Takemichi. Mereka berdua bersalaman dan Takemichi pun kembali ke masa lalu. Di dalam pemandian air panas, Maiki dan juga Draken menjemput Takemichi. Mereka bertiga akan menghadiri pelantikan Kapten Divisi 3 Tokyo Manji karena kapten sebelumnya yaitu Pachin berada di penjara akibat menusuk anggota Valhalla. Maiki mengatakan jika mereka akan melawan geng Valhalla, sebuah geng besar yang bahkan melebihi dari Tokyo Manji. Tidak lama kemudian, orang yang dimaksud Maiki menjadi Kapten Divisi 3 adalah Kisaki. Tentu saja anggota Tokyo Manji menolak karena Kisaki adalah mantan anggota geng Mobius. Takemichi kemudian teringat dengan Hinata, sampai akhirnya dia maju dan ini yang terjadi. Tidak lama kemudian, Kapten Divisi 1 Tokyo Manji yang bernama Baji tiba di lokasi tersebut. Ternyata tujuan Baji ke sana karena dia ingin memberitahu kalau dia sudah bergabung dengan geng Valhalla. Baji mengatakan jika mulai saat ini dirinya akan menjadi musuh dari Tokyo Manji. Mereka semua terkejut dengan keputusan yang dibuat oleh Baji. Setelah semuanya bubar, Maiki lalu bercerita tentang masa lalunya, di mana Baji adalah teman masa kecilnya. Bahkan Baji adalah salah satu anggota pendiri Tokyo Manji. Maiki kemudian meminta Takemichi agar membawa kembali Baji dari Valhalla. Takemichi pun menyetujui permintaan tersebut. Namun dia juga memiliki permintaan kepada Maiki. Takemichi ingin Maiki menyingkirkan Kisaki dari Tokyo Manji. Maiki pun akhirnya menyetujuinya karena Maiki sadar jika Kisaki adalah orang yang berbahaya. Akan tetapi di lain sisi, Maiki juga mengetahui kekuatan dari Kisaki. Setelah Maiki pergi, Takemichi menemukan foto pendiri Tokyo Manji yang berjumlah 6 orang. Keesokan harinya di sekolah, Takemichi bertemu dengan teman sekelasnya. Mereka adalah Akun, Makoto, dan Yamagishi. Takemichi lalu bertanya tentang Valhalla kepada mereka. Yamagishi menjelaskan jika Valhalla adalah geng yang lebih besar dari Tokyo Manji, di mana geng tersebut berisi dengan orang-orang yang berbahaya. Bahkan Valhalla memiliki julukan, yaitu malaikat tanpa kepala. Tidak lama kemudian, Kazutora menemui mereka bertiga, di mana Kazutora merupakan salah satu anggota terkuat dari Valhalla. Tujuan Kazutora ke sana untuk mengajak Takemichi menuju Valhalla. Meskipun teman-temannya berusaha menghalangi, namun Takemichi meyakinkan jika dia akan baik-baik saja. Sampai akhirnya mereka berdua pun pergi menuju markas Valhalla. Setibanya mereka berdua di markas Valhalla, Takemichi melihat Baji yang sedang mengajarkannya dari Tokyo Manji untuk membuktikan kesetiaannya kepada Valhalla. Hal tersebut membuat semua anggota Valhalla sangat kagum kepadanya. Namun tidak dengan Hanma. Dia terlihat ragu kepada Baji. Hanma beranggapan jika Baji adalah mata-mata dari Tokyo Manji. Hanma lalu meminta Takemichi untuk mengatakan saat Baji hadir dalam rapat Tokyo Manji. Takemichi menjelaskan pada saat rapat, Baji bilang ke semua anggota Tokyo Manji akan pindah ke Valhalla dan menyatakan Tokyo Manji adalah musuhnya. Takemichi juga meminta Baji untuk kembali ke Tokyo Manji karena Baji adalah salah satu pendiri dari geng Tokyo Manji. Namun tentu saja Baji menolak karena bukan hanya dirinya yang berkhianat, namun Kazutora ternyata adalah salah satu pendiri dari Tokyo Manji yang dendam pada geng tersebut. Kazutora adalah orang ke-6 dalam foto yang ditemukan Takemichi sebelumnya. Kita lalu flashback ke 2 tahun yang lalu, ketika mereka berenam berkumpul bersama, di mana mereka sedang mencoba seragam baru Tokyo Manji. Kemudian mereka semua jalan-jalan menggunakan motor. Di mana saat kebersamaan tersebut terlihat begitu hangat. Karena motor yang dikendarai Maiki mogok, mereka menunjuk siapa yang akan membawa motor Maiki menuju pom bensin. Dan ternyata Baji yang kebagian untuk mendorong motor Maiki.
Namun ketika dalam perjalanannya, Baji dihadang oleh beberapa anggota geng motor yang ingin cari gara-gara. Baji yang tidak terima tentu saja meladeni mereka semua. Bahkan Baji rela menjadi tameng untuk melindungi motor milik Mikey. Karena dia tidak ingin motor tersebut rusak. Sampai akhirnya karena kalah, salah satu anggota geng tersebut diminta untuk memfoto Tokyo Manji, di mana foto ini adalah foto yang dilihat oleh Takemichi sebelumnya, yaitu foto 6 pendiri Tokyo Manji. Keesokan harinya, Kazutora mengajak Baji ke suatu tempat. Kazutora ingin menghadiahkan Mikey sebuah motor CB250T untuk kado ulang tahunnya Mikey, sebab Mikey sangat menginginkan motor tersebut. Karena mereka tak mungkin bisa membelinya, Kazutora berinisiatif untuk mencuri motor yang berada di dalam sebuah bengkel itu. Tentu saja Baji menolaknya, karena dia tidak ingin menghadiahkan Mikey dengan motor curian. Namun Kazutora meyakinkan Baji jika itu semua demi melihat wajah Mikey yang bahagia. Ketika malam hari, mereka berdua pun kembali ke bengkel tersebut. Tentu saja mereka berdua ingin mencuri motor itu untuk Mikey. Setelah menurunkan motor dari backlift, Kazutora lalu pergi ke depan untuk membuka pintu. Namun sialnya Baji dipergoki oleh si pemilik motor. Baji kemudian mencoba menyerang pria tersebut, sampai akhirnya ternyata pemilik motor itu adalah kakak dari Mikey. Kazutora sangat terkejut mendengar kenyataan kalau ternyata orang yang dia pukul itu adalah kakak dari Mikey. Kazutora yang dalam keadaan panik dan bingung, dia malah menyalahkan Mikey. Baji yang menyadari kesalahan Kazutora, dia berjanji akan terus bersama Kazutora. Lalu tak lama kemudian, pihak kepolisian dan Mikey tiba di lokasi. Baji dan Kazutora akhirnya ditahan oleh kepolisian. Di hadapan Mikey, Baji pun menangis menyesal. Namun di sini konyolnya Kazutora, dia yang salah, malah dia yang menyalahkan Mikey. Baji mengatakan jika dia tidak perlu masuk penjara karena Kazutora telah menggantikan dirinya, dan selama itu juga Baji menunggu Kazutora bebas dari penjara. Kazutora lalu menitipkan salam kepada Takemichi jika Valhalla akan menunggu Tokyo Manji tanggal 31 Oktober untuk tawuran. Mendengar cerita tersebut, Hanma sangat senang dan menyambut Baji sebagai anggota baru dari Valhalla. Ketika berada di makam kakak Mikey, Takemichi menceritakan semua yang dia ketahui sebelumnya. Mikey pun membenarkan cerita tersebut. Dia sangat menyesali perbuatan mereka berdua. Karena tanpa harus mencuri motor itu, kakak Mikey telah menyiapkan motor itu sebagai hadiah ulang tahun darinya. Ketika berjalan pulang, Takemichi bertemu dengan wakil kapten divisi 1 Tokyo Manji yang bernama Chifuyu. Lalu dia mengajak Takemichi untuk ngobrol sebentar. Chifuyu mengatakan jika Baji tidak mungkin berniat meninggalkan Tokyo Manji karena Baji memiliki jalan pikiran yang tak dimengerti oleh orang lain. Chifuyu kemudian mengajak Takemichi untuk bekerja sama. Mereka akan menyelidiki apa yang sebenarnya direncanakan oleh Baji. Karena Chifuyu yakin jika Takemichi memiliki sesuatu hal yang harus dilakukan, yaitu menyelamatkan Hinata. Keesokan harinya mereka bertemu dengan teman lama Chifuyu yang ternyata dia adalah Kiyomasa. Saat ini Kiyomasa bekerja di sebuah bar. Chifuyu lalu bertanya kepada Kiyomasa alasan dia bergabung dengan geng Mobius. Kiyomasa lalu bercerita jika dia bertemu dengan seseorang yang menawarinya menjadi petinggi Mobius apabila Kiyomasa berhasil menghabisi Draken. Dan orang yang menawarinya adalah Kisaki. Tentu saja Kisaki tidak sendirian, dia dibantu oleh Hanma. Mereka pun segera menyadari jika ternyata orang yang telah membuat geng Valhalla adalah Kisaki. Tiba-tiba Takemichi memiliki penglihatan di mana dia melihat Mikey mengajar seseorang. Sementara itu, Draken diserang oleh Hanma di jalan. Hanma memancing Draken agar ikut tawuran melawan Valhalla.
Di sisi lain, Kisaki bertemu dengan Maiki dan menanyakan rencana apa yang akan dia lakukan terhadap Valhalla. Di sisi lain, Takemichi yang mengetahui fakta sebenarnya, dia berlari dan kembali lagi ke masa sekarang untuk bertemu lagi dengan Draken. Takemichi lalu bertanya, apakah pemimpin Valhalla 10 tahun yang lalu adalah Kisaki? Namun Draken mengatakan, jika Maiki adalah pemimpin sebenarnya dari Valhalla. Di mana saat itu untuk pertama kalinya, Tokyo Manji kalah dari Valhalla. Akibat kekalahan tersebut, Maiki memilih untuk menghabisi Kazutora hingga tewas karena dendamnya di masa lalu. Takemichi pun terjatuh dan tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Di akhir film, Takemichi dan Naoto tiba di tempat pertarungan Tokyo Manji dan Valhalla 10 tahun yang lalu. Tidak sengaja Takemichi seperti melihat bayangan Maiki yang berada di sana. Takemichi bertekad untuk menyelamatkan Hinata dan mencegah Maiki membunuh seseorang. Takemichi lalu minta Naoto untuk berjabat tangan karena dia akan kembali ke masa lalu dan film pun berakhir. Di saat Takemichi dan Naoto ngomongin tentang Tokyo Manji, saat itu Kisaki dan Hanma ketemuan di tempat rahasia. Hanma menguji strategi Kisaki yang akhirnya bisa mengendalikan Maiki dan Tokyo Manji sampai sejauh ini. Takemichi kembali lagi ke masa lalu. Di atap sekolah dia hampir jatuh. Untung ditolong cewek yang disukainya yaitu Hinata. Mereka berdua makan bekal bersama dengan suasana yang romantis dan berharap seterusnya Hinata akan baik-baik saja. Di markas Toman, Kisaki lagi ngobrol sama anggota mantan geng Mobius dulu yang sudah bergabung dengan Toman. Kisaki dan anggotanya seperti merencanakan sesuatu. Saat itu Takemichi datang dan langsung melabrak Kisaki. Dia nanyain alasan Kisaki gabung dengan Toman. Tapi Kisaki ngomong kalau dirinya loyal sama Toman. Takemichi jelas gak percaya karena tahu akal busuknya Kisaki. Takemichi cuma ngomong kalau dirinya akan melindungi Maiki dan Tokyo Manji. Takemichi akan menjadi pemimpin Tokyo Manji, lalu akan mengusir Kisaki dari geng Tokyo Manji. Saat itu anak buahnya Kisaki gak terima dan merendahkan Takemichi. Tapi saat itu tiba-tiba geng Valhalla yang dipimpin oleh Chome dan Chonbo muncul. Kelompok Kisaki yang kecil diobrak-abrik. Kelompok Kisaki kalah jumlah, mereka pun dikalahkan. Takemichi juga dipukulin. Tapi tanpa diduga, Kisaki nyelamatin Takemichi dan menyuruh Takemichi untuk kabur. Namun apesnya di luar, Takemichi juga kena hajar habis-habisan oleh geng Valhalla. Di dalam, Kisaki sudah dikerubungi oleh geng Valhalla. Di situ ada Chome dan Chonbo, dua kapten Valhalla. Lalu Chome memukul Kisaki sampai pingsan. Sementara itu, Maiki menjenguk Mitsuya yang kecelakaan karena diganggu oleh geng Valhalla ketika naik motor. Di tempat lain, Draken ngajakin ngobrol baik-baik si Kazutora. Draken pengen Kazutora, Baji, dan Valhalla membatalkan tawuran dengan Toman. Karena menang atau kalah, hal itu gak akan membuat Draken senang. Draken gak paham kenapa Kazutora bisa dendam sama Maiki. Padahal Maiki juga memberikan kesaksian yang menguntungkan Kazutora agar Kazutora mendapatkan keringanan hukuman di lapas remaja dan dibebaskan lebih cepat. Draken ingin Kazutora dan Baji kembali ke Toman seperti dulu lagi. Tapi Kazutora tetap menyalahkan Maiki. Kazutora 2 tahun di penjara. Kazutora juga mengatakan kalau dirinya udah beda dengan yang dulu. Draken menasihati Kazutora kalau semua sikap Maiki itu wajar. Yang seharusnya marah dan dendam itu harusnya Maiki. Tapi Maiki gak dendam sama Kazutora. Draken juga mengatakan apapun yang terjadi, Kazutora dan Baji tetap sahabatnya. Lalu Kazutora menggertak dan mengatakan kalau akan menghancurkan Toman. Setelah itu Draken menemui Maiki dan jelasin semuanya pada Maiki. Draken juga galau kalau harus melawan temannya sendiri. Saat itu Maiki hanya mengatakan kalau ternyata nggak ada jalan untuk kembali. Maiki juga mempertanyakan apa yang akan dilakukan kakaknya kalau di posisi dirinya saat ini. Maiki galau dan Draken menyarankan agar Maiki merenungkan semua ini dengan mengendarai sepeda motornya. Di tempat lain, Takemichi yang berhasil lolos dari Valhalla nongkrong dan ketemuan dengan Chifuyu. Takemichi lagi galau curhat sama Chifuyu, meragukan kecurigaannya pada Kisaki. Lalu dia juga ragu dengan informasi tentang Kisaki dari Kiyomasa.
karena barusan aja Kisaki nolongin Takemichi saat Valhalla menyerangnya. Dan terlihat kalau Kisaki loyal banget sama Toman. Lalu Chifuyu nyuruh Takemichi ngomong terus terang saja. Kenapa Takemichi sampai segitunya kepikiran Kisaki? Akhirnya Takemichi ngomong kalau dirinya dari masa depan. Di masa depan 10 tahun yang akan datang, Kisaki akan ngebunuh ceweknya yaitu Hinata. Dan merubah total Tokyo Manji menjadi organisasi kriminal terbesar di Jepang. Chifuyu mengira Takemichi hanya ngomong gak masuk akal. Tetapi tetap berusaha menerima info itu dengan positif, walaupun lebih nggak masuk ke logika. Tapi saat itu apapun alasan Takemichi, Chifuyu akan membantunya kalau semua itu demi geng Toman. Lalu gantian Chifuyu yang cerita soal Baji. Dulu Chifuyu pertama kali masuk sekolah menengah langsung ingin menguasai sekolahnya dengan menghajar semua senior di sekolahnya itu. Semua murid senior di sekolahnya itu terkapar diajarnya. Lalu Chifuyu diberitahu kalau di sekolahnya itu ada anak kelas 1-3 yang nggak naik kelas. Dan anak kelas 1-3 itu sudah lama menjadi yang terkuat di sekolah ini. Kalau Chifuyu bisa mengalahkan anak itu yang bernama Baji, Chifuyu akan menjadi yang terkuat di sekolah ini. Lalu Chifuyu lanjut nyari anak yang bernama Baji dan melihat pria cupu berkacamata berambut klimis. Penampilan Baji di sini beda banget dan terlihat dia sedang ngerjain remedial. Chifuyu nggak percaya kalau orang itu murid terkuat di sekolahnya. Chifuyu langsung nantang duel pria cupu berkacamata itu. Tapi Baji cuek aja dan terlalu sibuk ngerjain remedial pelajaran bahasa kanji Jepangnya. Karena ngelihat kalau Baji ngerjain soal kanji Jepang itu salah, Chifuyu pun menegurnya. Mendengar teguran itu, Baji panik karena ibunya bisa nangis kalau Baji nggak naik kelas lagi. Akhirnya Chifuyu yang sedikit pintar ngajarin Baji dulu agar cepat selesai dengan harapan Chifuyu bisa berduel dengan Baji. Baji senang banget Chifuyu bantu dia belajar. Chifuyu dan Baji malah ngobrol. Lalu saat itu Chifuyu nanyain kantong bertuliskan huruf kanji itu kantong apa. Baji menjawab kalau kantong itu adalah pemberian dari temannya. Singkat cerita, Chifuyu dan Baji nggak jadi duel karena Baji sibuk belajar. Lalu saat Chifuyu dan kedua temannya mau pulang, mereka bertiga dicegat sama gerombolan geng yang gak tahu dari mana. Tapi Chifuyu yang gak takut apapun kecuali pada Tuhan, dia langsung tawuran saja. Namun karena kalah jumlah, Chifuyu akhirnya babak belur juga. Saat mau dipukul sama tongkat baseball, Baji muncul dengan penampilan cupunya. Baji ngomong pada geng mereka, beraninya main keroyokan, kalau berani 1 lawan 1. Baji juga ngucapin terima kasih pada Chifuyu yang udah bantu dia belajar. Chifuyu yang khawatir sama Baji yang cupu, nyuruh Baji untuk kabur aja. Tapi Baji memperkenalkan kalau dirinya adalah kapten divisi 1 geng Toman atau Tokyo Manji dan nunjukin kekuatan Baji yang sebenarnya. Baji langsung menghajar semua anggota geng itu. Kelompok geng itu nggak ada apa-apanya bagi dirinya. Chifuyu cuma bisa heran karena melihat pria yang tadinya cupu itu ternyata menghajar semua anggota geng itu sendirian. Baji memperingatkan mereka kalau Chifuyu adalah temannya. Kalau ada yang mengganggu Chifuyu, orang itu akan berhadapan dengan Baji. Lalu Baji ngajakin Chifuyu ke apartemennya dan Baji masakin mie goreng buat Chifuyu dan mie goreng itu dibagi 2. Setelah dengerin cerita Chifuyu, Takemichi minta Chifuyu supaya besok nganterin Takemichi ke rumahnya Baji. Keesokan harinya, Takemichi dan Chifuyu bertemu dengan Baji di depan apartemennya. Takemichi menemui Baji cuma mau melarang Baji agar tidak muncul di tempat tawarannya Toman versus Valhalla. Karena di tempat tawaran itu akan ada seseorang yang akan membunuh Baji, tapi Takemichi gak nyebut namanya. Lalu karena melihat Baji mati, Maiki menjadi brutal balas dendam dan ngebunuh orang yang membunuh Baji itu. Mendengar itu, Baji malah memukul Takemichi sampai nyungsep. Baji mengatakan kalau dirinya orang ketiga terkuat di Toman. Baji tersinggung dianggap lemah oleh Takemichi dan terus mengejar Takemichi. Takemichi cuma ngomong ini demi kebaikan semuanya dan dia ngotot melarang Baji ikut tawuran. Kenapa Baji dan Toman sama teman baik saling menghabisi? Mendengar hal itu, Baji makin mengejar Takemichi dan Chifuyu langsung menghalangi Baji agar nggak mukulin Takemichi lagi. Chifuyu ingin menghentikan perkelahian mereka, tapi Takemichi meminta Chifuyu minggir.
Takemichi cuma ngomong pada Baji tentang Maiki yang dari dulu sampai sekarang masih menganggap Baji sahabat sejatinya. Dan kalau Baji masih peduli dengan Maiki, Baji nggak usah datang tawuran dan harus tetap hidup. Kalau tetap datang ke tawuran, maka Maiki dan Toman akan hancur. Tapi Baji malah mengatakan kalau dia sudah menganggap Maiki adalah musuhnya. Dan Baji sudah bertekad untuk menghancurkan Maiki dan Toman. Dan setelah mengatakan itu, Baji langsung pergi. Malamnya Takemichi menemui Maiki di taman. Takemichi minta maaf karena gagal membawa Baji kembali ke Toman. Baji sudah menganggap Maiki dan Toman sebagai musuh. Maiki hanya tersenyum dan menghargai usaha Takemichi. Semua bukan salah Takemichi. Mau gimana lagi, walaupun di dalam hati Maiki masih menganggap Baji sebagai sahabat sejatinya, Toman dan Valhalla harus tetap tawuran. Maiki kembali ke Toman dan membakar semangat semua anggota Toman menjelang tawuran dengan Valhalla. Meskipun ada Baji mantan kapten divisi 1 Toman, geng Tokyo Manji harus mengalahkan Valhalla agar menjadi geng motor nomor 1 di Jepang. Saat itu Takemichi dan Chifuyu sedikit kecewa karena akan tawuran dengan teman sendiri. Semua sudah tidak bisa dicegah lagi. Tapi saat itu di tengah pidatonya, Maiki tertunduk sedih. Maiki sebenarnya tak ingin melawan sahabatnya. Maiki saat itu dengan berapi-api mengatakan kalau akan menghancurkan Valhalla dan membawa Baji kembali ke Toman. Itulah tujuan pertarungan dari geng Toman. Kisaki saat itu tersenyum karena semua rencananya berhasil membuat Toman dan Valhalla tawuran. Saat itu Maiki minta maaf pada Draken karena sudah gagal menjadi ketua Toman. Tapi semangat semua anggota Toman membuat Maiki menjadi ketua yang luar biasa. Di tempat mobil terbengkalai, geng-geng lain pada nongkrong bareng, menjadi pengawas, menjadi saksi tawuran Toman versus Valhalla. Karena yang menang akan menjadi penguasa Tokyo. Geng yang berada di tempat itu diantaranya adalah Haitani bersaudara dari Roppongi yang dipimpin oleh Ran dan Rindu. Lalu ada si gendut Lenman, pemimpin Netdas yang menguasai distrik Ueno. Perwakilan masing-masing geng maju, Draken dan Kazutora. Lalu wasit mengatakan, aturan tawuran ini nggak boleh membawa senjata tajam, apalagi sampai ngebunuh. Lalu wasit menanyakan, mau berduel masing-masing antara 5 anggota terkuat atau tawuran sekaligus. Draken hanya menyerahkan semua keputusan pada Kazutora, karena Valhalla yang menantang Toman. Draken hanya mengajukan syarat, kalau Toman menang, Toman akan mengambil Baji kembali ke Toman. Setelah mengatakan itu, Draken kembali ke barisan. Lalu Kazutora yang kesal mengajar wasit sampai pingsan. Kazutora semakin kesal dan mengatakan kalau Baji yang datang sendiri ke Valhalla. Dan hari ini Valhalla akan menghabisi Toman. Tawuran pun dimulai. Di tengah tawuran, Maiki diam saja. Kazutora maju akan memukul Maiki, tapi Draken menahan pukulan Kazutora. Saat Draken akan membalas pukulan Kazutora, Hanma datang menendang Draken. Draken pun bertarung dengan Hanma. Maiki yang diam saja mulai bangkit dan mengejar orang-orang Valhalla. Hanma menghindari serangan Draken. Draken dikeroyok orang-orang Valhalla, tapi Draken gak semudah itu roboh. Sementara itu Takemichi jadi ikutan tawuran juga. Takemichi hanya menghindari pertarungan sambil mencari Baji. Takemichi jadi bulan-bulanan dan diselamatkan oleh Chifuyu. Chifuyu menyemangati Takemichi untuk tidak takut dan fokus pada lawan. Chifuyu akan menjaga Takemichi. Semua orang akan merasa takut saat bertarung. Yang penting adalah bagaimana cara menghadapi lawan. Mendengar nasihat Chifuyu, Takemichi bangkit. Sementara itu Hanma yang berada di atas mobil rusak mulai ngomporin semua anggota Valhalla agar lebih cepat menghabisi Toman. Saat itu juga tiba-tiba semangat Valhalla meledak dan Valhalla pun semakin menggila. Draken pun ngebantuin anggota Toman yang lain. Salah satu anggota Toman udah nyerah dan minta maaf karena dia gak sehebat Maiki dan Draken. Saat itu Draken hanya mengatakan kalau Draken akan melindungi semua anggota Toman. Namun anggota Toman sudah putus asa. Sementara itu Chifuyu dan Takemichi habis-habisan melawan anggota Valhalla. Takemichi yang ingin mengubah masa depan, dia mati-matian mewujudkannya.
Takemichi gak mau nyerah, dia berteriak akan mengejar semua anggota Valhalla. Melihat Takemichi yang gak nyerah walaupun dikeroyok oleh anggota Valhalla, para anggota Toman yang putus asa menjadi bangkit lagi bersemangat kembali. Takemichi berjuang habis-habisan, tapi saat itu Choji, Kapten Valhalla, menyerang Takemichi sampai tersungkur. Lalu Mitsuya datang ngebantu Takemichi. Ya, walaupun Mitsuya dipenuhi perban, tapi dia tetap nekat tawuran. Takemichi senang dibantu Mitsuya dan nggak mau kalah dengan Mitsuya walaupun lagi sakit tapi masih kuat. Mitsuya bertarung dengan Choji, Kapten Valhalla. Dan di sisi lain, Draken merasa lega karena berkat Takemichi anggota Toman semangat kembali. Kali ini Draken bisa fokus mengejar anggota Valhalla yang lain. Draken juga bisa langsung menghadapi Hanma, dan satu pukulan dari Draken udah bisa mendorong Hanma. Di lain sisi, Maiki mengejar Kazutora yang kabur, menaiki tumpukan mobil-mobil rusak. Saat melihat Maiki mengejar Kazutora, Kisaki memulai siasat busuknya. Sementara itu Takemichi khawatir karena melihat Maiki dan Kazutora. Sedangkan Draken, dia masih bertarung dengan Hanma. Maiki yang ngikutin Kazutora diterjang sama Chonbu, salah satu Kapten Valhalla. Maiki berteriak pengecut pada Kazutora yang gak berani tarung satu-satu. Kazutora sudah menyiapkan kedua kapten terkuat Valhalla, yaitu Chonmi dan Chonbu untuk menghadapi Maiki. Chonmi dan Chonbu langsung menyerang Maiki, namun di sini Maiki lebih kuat. Tapi saat Maiki lengah, Kazutora dengan liciknya memukul Maiki dengan besi. Maiki pun langsung roboh. Melihat itu Kazutora berteriak kalau Maiki sudah tumbang dan Valhalla sudah menang. Semua anggota Valhalla berteriak kegirangan. Tapi tiba-tiba Maiki bangkit lagi membuat Valhalla terdiam. Maiki bangkit dan menanyakan pada Kazutora, apakah Maiki adalah musuhnya? Kazutora menjawab kalau dirinya menderita karena Maiki. Kazutora menyalahkan Maiki karena Kazutora masuk lapas remaja dan sudah menganggap Maiki sebagai musuhnya. Kazutora juga berpendapat sendiri kalau membunuh manusia biasa disebut penjahat, sedangkan membunuh musuh disebut sebagai pahlawan. Dan sekali lagi Kazutora memukul Maiki dengan besi, lalu memerintahkan Chonmi dan Chonbu menangkap kedua lengan dan kaki Maiki. Kemudian Kazutora dengan bengis memukul Maiki berulang kali dengan besi. Saat itu Maiki mulai marah karena Kazutora sudah menganggap Maiki sebagai musuhnya. Dia pun tambah semakin marah karena mengingat kakaknya yang sudah dibunuh oleh Kazutora. Maiki membenturkan kepalanya pada hidung Chonmi, kemudian mengangkat kakinya sekaligus mengangkat Chonbu ke udara dan menendang wajah Kazutora. Setelah itu Maiki roboh. Draken meneriakkan nama Maiki. Pertarungan pun terhenti, lalu Kisaki mengkomando pria bertudung yang sudah memakai seragam Valhalla untuk membuat keributan. Pria bertudung menerima perintah bersama anggota Valhalla lainnya bersiap akan menyerang Maiki. Mendengar perintah serangan pada Maiki, Toman bertarung lagi dengan Valhalla. Takemichi yang mencurigai pria bertudung itu berusaha mengejarnya. Takemichi menangkap pria bertudung itu dan mengingat kalau pria itu adalah salah satu anggota kelompoknya Kisaki. Takemichi yang bengong malah kena tendang. Saat Takemichi jatuh, pria bertudung itu menaiki mobil-mobil rongsokan. Draken dan Takemichi gak bisa berbuat apa-apa. Pria bertudung itu langsung menyerang Maiki. Tiba-tiba Kisaki datang dan menerjang pria bertudung itu. Kisaki jadi pahlawan dan menegaskan kalau dirinya Kapten Divisi 3 Toman dan timnya akan mempertaruhkan nyawa untuk melindungi ketua Toman. Takemichi akhirnya mengerti, ternyata menang atau kalah di dalam tawuran ini nggak masalah bagi Kisaki. Takemichi menyadari kalau Kisaki mendekati Maiki dengan cara ini. Jika Toman menang, berarti Kisaki yang paling berjasa melindungi Maiki dan diakui oleh seluruh anggota Toman. Tapi jika kalah, Toman akan bergabung dengan Valhalla. Kalau begini, siapapun pemenangnya, Kisaki tetap bisa mengambil alih Toman. Takemichi panik karena merasa dipermainkan. Kisaki benar-benar jenius. Semua anggota Toman memuji Kisaki, bahkan Draken pun berterima kasih pada Kisaki dan menyerahkan Maiki pada Kisaki. Takemichi semakin panik karena Draken salah menilai Kisaki. Kenyataannya Kisaki di masa depan akan membahayakan Draken dan Toman. Lalu secara mengejutkan, Baji mendatangi Kisaki dan memukulnya dengan besi. Tindakan Baji ini mengejutkan Chifuyu. Baji ngomong kalau bakal ngabisin Kisaki di sini. Sementara itu Draken dan Mitsuya habis-habisan melawan Hanma dan Choji dari Valhalla.
Salah satu anggota Kisaki melemparkan Baji ke bawah. Saat Baji bangkit, Chifuyu sudah berada di depan Baji menghalanginya. Chifuyu mengatakan, kalau Baji menghabisi Kisaki di sini, maka Baji sudah dianggap mengkhianati Maiki. Chifuyu mengatakan kalau dirinya adalah wakil Kapten Toman Divisi 1 yang berada di sini untuk melindungi Baji. Kalau Baji bertindak lebih jauh lagi, Chifuyu dengan kekerasan akan menghalangi Baji. Baji berkata kalau ingin menghalanginya, Chifuyu harus menghabisinya. Saat itu Takemichi langsung menangkap Baji dan berteriak mengajak Chifuyu bersama-sama melindungi Baji. Bersamaan dengan itu, Kisaki mendekati dan mulai ngomporin Kazutora. Dia bilang ke Kazutora kalau Baji pasti akan meninggalkan Kazutora. Kisaki juga ngingetin lagi perjanjian Kazutora dengannya. Sementara itu di sisi lain, Baji menyingkirkan Takemichi dan Chifuyu yang menghalanginya. Baji hanya menyuruh Takemichi dan Chifuyu diam saja karena Baji akan menghabisi Kisaki. Baji menyerahkan Maiki pada Takemichi, lalu kemudian Baji sendirian menerjang kelompoknya Kisaki. Sementara itu, Draken udah ngalahin Hanma dan Mitsuya udah ngalahin Choji. Baji lanjut mengejar anggota kelompok divisi 3 Toman dan sampai pertarungan dengan Kisaki. Takemichi dan Chifuyu hanya menonton saja. Jelas terlihat kalau kemampuan Kisaki sangat jauh di bawah Baji. Kisaki cuma menang licik dan otak doang. Draken berteriak agar Baji menghentikan tindakannya mengejar Kisaki. Mitsuya juga berteriak kalau tawuran ini bertujuan untuk membawa Baji pulang ke Toman dan menyuruh Baji agar enggak bertindak lebih jauh lagi. Tapi Baji tetap mengejar Kisaki sampai babak belur. Kisaki terkapar, lalu Baji menghampiri Kazutora dan menjelaskan semua pada Kazutora kalau semua ini adalah ulahnya Kisaki. Kisaki adalah musuh dari Toman. Baji ingin Kazutora dan dirinya kembali ke Toman, tapi tiba-tiba Kazutora menusuk Baji dari belakang dan Kisaki hanya tertawa melihat kejadian itu. Kazutora melakukan ini karena merasa Baji sudah ninggalin dirinya. Baji pun roboh. Chifuyu langsung panik dan menghampiri Baji yang sekarat. Wasit yang menjadi juri berteriak kalau Valhalla melanggar aturan tawuran ini dan gak bisa diterusin. Kazutora kaget karena Maiki sudah berada di sampingnya dan langsung menendangnya. Saat itu Maiki hanya mengatakan agar Chifuyu menjaga Baji. Maiki lanjut mengejar Kazutora. Maiki mengatakan kalau Kazutora sudah merenggut hal yang berharga baginya. Maiki akan menghancurkan Kazutora. Draken meminta Maiki menghentikan pertarungan ini. Mitsuya menyuruh Kazutora minta pengampunan, tapi Kazutora cuma mengatakan kalau semua salah Baji. Kazutora benar-benar gila. Dan saat itu nggak ada yang bisa menghentikan kemarahan Maiki. Maiki terus mengejar Kazutora. Takemichi juga nggak tahu harus ngelakuin apa. Tapi tiba-tiba Baji bangkit dan memanggil nama Maiki. Maiki menoleh dan terkejut karena Baji masih hidup dengan punggung yang berdarah. Baji turun dari tumpukan mobil rongsokan. Chifuyu mau ngebantuin Baji jalan, tapi Baji gak apa-apa bisa jalan sendiri. Baji hanya mengatakan kalau Maiki semarah itu hanya demi dirinya. Baji berterima kasih pada Maiki. Baji bilang kalau dirinya gak akan mati hanya karena luka seperti ini. Baji hanya menyuruh Kazutora agar gak cemas karena gak akan ada yang menyalahkan Kazutora. Lalu Baji menusuk dirinya sendiri dan bilang semua bukan salah Kazutora. Semua ini karena dirinya sendiri yang ingin bundir. Jelas saja semua anggota Toman terkejut dengan keputusan Baji. Chifuyu dan Takemichi langsung menghampiri Baji. Maiki juga nggak menyangka dengan tindakan dari Baji. Saat itu Baji sekarat dan hanya mengatakan kalau Kisaki adalah musuh dari Toman. Baji cerita kalau saat akan menjemput Kazutora dari penjara, ternyata Kazutora sudah dijemput duluan sama Kisaki. Kazutora sudah dimanfaatin sama Kisaki. Toman didirikan oleh Maiki, Draken, Mitsuya, Pachin, Kazutora, dan dirinya. Apapun alasannya, Kapten Divisi 3 hanya boleh dijabat oleh Pachin. Baji juga mengatakan kalau mereka sangat berharga baginya. Baji ingin menyelesaikan semua ini seorang diri, tapi semua nggak bisa dilakukannya. Baji mengatakan kalau dirinya mati karena bundir. Jadi Maiki nggak punya alasan untuk membunuh Kazutora. Lalu Baji juga mengatakan kalau karakter Takemichi mirip dengan Shinichiro, kakaknya Maiki. Dan Baji menitipkan Maiki dan Toman pada Takemichi. Sedangkan pesan untuk Chifuyu, Baji cuma ingin makan mie goreng aja.
Makan mie goreng dibagi dua sama Chifuyu. Akhirnya Baji pun meninggal. Maiki nggak percaya kalau sobat masa kecilnya itu udah tewas. Saat Maiki akan mendekati Baji, Kazutora menghalangi dan ingin Maiki membunuhnya saja. Kazutora ngebuat Maiki tambah pusing. Maiki langsung mengejar Kazutora habis-habisan dan Takemichi berusaha untuk melerai-nya. Maiki yang emosi langsung mengejar Takemichi juga. Takemichi bangkit lagi dan mengatakan kalau Baji nggak mengharapkan hal ini. Takemichi berteriak kalau Baji udah meninggal. Kenapa Maiki nggak bisa memahami Baji? Baji udah ngorbanin nyawanya untuk Toman. Baji udah menegaskan kalau dirinya nggak dibunuh oleh Kazutora. Dan Baji sudah memilih membunuh dirinya sendiri. Karena Baji tidak ingin Kazutora merasa bersalah. Ya semua itu karena Baji ingin Maiki untuk memaafkan Kazutora. Karena Baji menyayangi semuanya, makanya Baji mengambil keputusan itu. Takemichi memukul Maiki berharap Maiki sadar, tapi Takemichi malah jatuh dan gak sengaja ngejatuhin kantong jimat milik Baji. Melihat kantong jimat itu, Maiki, Draken, Mitsuya, dan Kazutora langsung teringat saat mereka berenam akan membentuk geng Toman. Hah? Saat itu mereka berenam lagi nongkrong bareng dan berdoa di kuil. Baji menunjuk Maiki sebagai ketua Toman dan Draken sebagai wakilnya. Maiki juga yang memberi nama geng Tokyo Manji, yang awalnya mereka nggak setuju, tapi akhirnya mereka setuju. Lalu saat berdoa di kuil, Draken memberikan kantong jimat seperti kantong Doraemon pada Baji. Dan sampai saat ini, kantong jimat itu selalu dibawa oleh Baji. Saat itu Baji juga yakin kalau Maiki bisa membawa Toman menjadi geng terbesar di Tokyo. Maiki menghampiri tubuh Baji yang udah nggak bernapas lagi. Dia nggak percaya kalau sobatnya udah meninggal. Maiki menangis dan meminta maaf pada Baji. Beberapa waktu udah berlalu, Chifuyu berkunjung ke makam Baji. Dan sesuai pesanan, Chifuyu membawakan Baji mie goreng. Chifuyu memakan separuh mie goreng itu, dan separuh lagi buat Baji dibagi dua. Sementara itu Draken menemui Kazutora di lapas penjara. Kazutora kali ini benar-benar menyesal dan berjanji untuk introspeksi diri. Saat itu Draken tahu apa yang dipikirkan oleh Kazutora. Kazutora pasti akan bundir. Draken hanya mengatakan kalau Draken tak akan memaafkan Kazutora kalau Kazutora bundir. Tapi Kazutora yang udah menyesal dan putus asa, nggak tahu lagi bagaimana caranya meminta maaf. Lalu Draken menyampaikan pesan dari Maiki, kalau mulai dari sekarang, Kazutora tetap menjadi anggota Toman, karena Maiki sudah memaafkan Kazutora. Lalu malamnya Takemichi bertemu dengan Hinata di taman dengan suasana yang romantis. Tapi saat itu Takemichi mutusin Hinata dengan alasan Takemichi suka sama cewek lain. Padahal alasannya sebenarnya, Takemichi tidak ingin Hinata dalam bahaya jika bersama dirinya. Karena untuk di film yang ketiga nanti, entah tahu kapan rilisnya, saya yakin Takemichi akan melawan geng Black Dragon, dan geng itu sangat berbahaya. Takemichi takut jika Hinata terseret dalam bahaya. Namun di sini Hinata yang nggak tahu alasan sebenarnya, dia pun nggak terima dan langsung menampar Takemichi. Takemichi nggak ngomong apa-apa lagi dan berlalu pergi. Setelah itu di Toman, Takemichi disambut oleh geng Toman sebagai anggota baru yang paling berjasa untuk Toman. Dan dengan ini, Tokyo Revenger Live Action 2 berakhir. Takemichi